Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan menganalisa saham BRIS, BBKP, dan Pegas untuk melihat bagaimana potensi ketiga saham ini menuju awal tahun 2021. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRIS. Saham BRIS pada perdagangan hari Rabu kemarin tanggal 23 Desember ditutup turun 2% lebih ke harga 2.270. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BRIS saat ini masih bergerak sangat uptrend. Walaupun 2 hari terakhir mulai turun, trennya saat ini masih uptrend. Bisa kita lihat, sebelumnya BRIS sempat naik mendekati harga 2.500. Tapi setelah itu ditutup di harga 2.400. Dan keesokan harinya BRIS masih gagal naik di atas harga 2.400. Jadi saat ini masih ada satu resisten di harga 2.400. Sedangkan memang resisten lebih kuatnya di harga 2.500. Untuk supportnya bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 2.100. Di sekitar daerah sini. Sedangkan untuk support kuatnya di harga 2.000. Dari garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak uptrend, dalam beberapa hari ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan ini. Sedangkan asing dalam 3 hari terakhir ini sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi setelah sebelumnya asing akumulasi dengan jumlah lumayan besar, 3 hari ini mulai take profit. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya BRIS masih akan bergerak sideways minggu depan. Dan masih ada potensi untuk turun mendekati support di harga 2.100. Tapi selama masih bertahan di atas harga 2.000, untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham di harga bawah tidak perlu melakukan take profit. Karena BRIS masih ada potensi untuk rebound dan naik minimal ke target harga 2.500. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham ini, bisa di hold terus selama masih bertahan di atas harga 2.000 yang merupakan support yang sangat kuat. Selama masih bertahan di atas harga 2.000, BRIS trennya masih uptrend. Dan saat ini juga masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Garis EMA 50 saat ini juga masih terus bergerak naik. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BRIS, bisa amati pergerakan BRIS saat ini. Jadi jangan entry dulu hanya karena melihat BRIS mulai turun, langsung kita beli karena merasa sudah murah. Karena bisa saja BRIS masih bisa lanjut turun menuju support di harga 2.100 atau di harga 2.000. Jadi kita tunggu sampai terlihat BRIS mulai mendekati garis support di harga 2.000 atau 2.100 dan terbentuk candle hijau, baru kita entry. Karena itu baru menandakan BRIS berhasil rebound. Dan hold saja selama masih bertahan di atas harga 2.000. Apabila tujuannya trading jangka pendek, bisa take profit di sekitar harga 2.400 atau 2.500 apabila terlihat masih gagal break. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBKP. Saham BBKP pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 635. Saham BBKP telah saya analisa minggu lalu. Pada saat itu BBKP masih berusaha untuk break dari resisten di harga 500. Saat itu saya menjelaskan apabila berhasil break dari resisten ini, BBKP berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 550. Tapi saat ini BBKP telah berhasil mencapai target ini dan naik tinggi menuju harga 700. Jadi sempat menuju harga 700 dan terlihat gagal break. Pada postingan video tersebut, ada beberapa yang memberikan komentar bahwa Pak, fundamental saham BBKP kan sangat jelek. Kenapa dibahas? Atau kenaikannya hanya akan berlangsung sementara. Memang channel ini tidak membahas khusus untuk fundamental. Dan mungkin ilmu fundamental saya juga masih kalah jauh dibandingkan teman-teman.
Tapi apabila kita berpikir secara logika, laporan keuangan atau fundamental jelek yang teman-teman bahas itu merupakan pada saat Bank Bukopin masih belum diakuisisi. Jadi kita anggap masih pemilik yang lama. Sedangkan saat ini Bank Bukopin telah resmi diakuisisi dan kemarin baru rapat umum pemegang saham dan untuk penggantian direksi dan lain-lainnya. Sehingga ini sudah perusahaan yang baru. Jadi kita nggak bisa lagi berpatokan fundamentalnya jelek, ini itu semua hal yang lama. Sama seperti saham Aisyah. Saham Aisyah sebelumnya juga merupakan perusahaan yang fundamentalnya jelek, sehingga waktu itu sempat disuspend lama. Sekarang suspend Aisyah telah dibuka dan kepemilikannya sudah berganti. Jadi Aisyah yang saat ini juga sudah berbeda dengan Aisyah yang lama. Jadi sama seperti saham Bukopin ini, kita tidak bisa membahas fundamentalnya sekarang karena baru berganti pemilik atau baru diakuisisi. Dan untuk kedepannya ada rumor BBKP akan naik ke buku 4. Jadi akan naik dari yang sekarang mungkin buku 1 atau buku 2. Apabila benar berita ini, maka BBKP akan potensi besar untuk kedepannya. Tapi untuk seperti saham BRIS, saya masih kurang yakin. Jadi untuk langsung naik tinggi seperti saham BRIS ke harga 2000 dari harga yang 200-300 sepertinya masih akan sulit. Dan dari grafik sekarang coba kita bahas. Kemarin BRIS sempat naik menyentuh harga 700, tapi bisa kita lihat secara candle bentuknya kurang bagus. Dan bisa kita lihat setelah itu hari ini atau hari Rabu kemarin bentuk candle atau bentuk juga masih kurang bagus. Ini tanda-tanda adanya reversal trend. Jadi teman-teman sudah berhasil membeli di harga atas harus hati-hati. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 600 atau di harga 600, hati-hati ada potensi BBKP untuk turun minggu depan atau beberapa hari ke depan. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada kenaikan ini. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat BBKP minggu depan masih ada potensi untuk naik mengetes kembali resisten di harga 700. Apabila resisten ini gagal ditembus BBKP minggu depan, maka BBKP akan turun kembali menuju support di harga 600. Karena saya bilang untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham BBKP minimal di harga 600, sudah harus hati-hati. Karena apabila minggu depan gagal break di harga 700, ada potensi berbalik arah. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBKP di harga bawah, apalagi berhasil membeli sekitar harga 300 ke bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi benar rumor yang akan berubah jadi buku 4 itu terjadi, maka BBKP bisa naik terus. Saya kasih contoh, saham BNLI kemarin baru terkonfirmasi berhasil naik ke buku 4. Setelah berhasil terkonfirmasi naik, saham BBNI langsung naik. Tapi memang saham ini secara teknikal kurang bagus karena volume transaksinya kurang bagus. Bisa kita lihat kurang liquid, karena itu saya tidak terlalu sering bahas. Dan kenaikan pada Rabu kemarin juga candlenya kurang bagus. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham BNLI harus hati-hati karena candle hari Rabu kemarin ada potensi untuk turun. Bisa kita lihat di posisi ini juga sama, masih gagal break dari resisten di harga 3.300 mulai turun. Ini juga sama, saat ini berusaha break dari harga 3.300. Apabila minggu depan gagal break, BNLI masih ada potensi untuk turun. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.650. Bisa kita lihat di grafik. Dalam satu minggu ini Pegas terlihat masih gagal break dari resisten di harga 1.800. Dan saat ini sudah mulai turun mendekati support di harga 1.600. Dan kemarin sempat turun mendekati daerah support ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi untuk tren saat ini juga Pegas mulai bergerak sideways. Tapi garis uptrendnya belum patah untuk jangka menengahnya.
Jadi untuk jangka pendek memang sudah mulai bergerak sideways karena gagal break dari harga 1800. Tapi untuk tren jangka menengah saat ini masih uptrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan ini. Dan asing juga bisa kita lihat selama 1 bulan terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham Pegas. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Pegas masih ada potensi untuk turun menuju daerah support di harga 1600 dan masih ada potensi untuk break dari support ini. Jadi apabila minggu depan Pegas masih mulai turun menyentuh harga 1600 dan terlihat masih terus dilakukannya distribusi, maka support ini berpeluang besar untuk terlewati. Dan apabila support ini terlewati, maka support berikutnya adalah di harga 1500. Dan sudah dekat dengan garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1410 atau 1400. Memang untuk tren jangka pendek Pegas terlihat kekuatannya sudah mulai melemah. Karena masih gagal break di harga 1800 dan saat ini sudah mulai terlihat adanya distribusi. Jadi sudah mulai terkena take profit. Sehingga Pegas yang sebelumnya bergerak sangat uptrend saat ini mulai terkoreksi. Tapi apabila kita lihat berita-berita yang ada, potensi Pegas untuk kedepannya sebenarnya masih bagus. Karena bisa lihat kita berita yang 1 hari kemarin masih ada kenaikan distribusi, masih baik. Dan kedepannya prospeknya masih sangat bagus. Apalagi Pegas ini merupakan perusahaan BUMN dan monopoli. Jadi penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness atau menambah lot apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga atas atau average down. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila tujuannya trade di jangka menengah atau jangka panjang, fokus saya selalu garis EMA 50 dan 150. Selama sebuah saham masih bertahan di atas kedua garis ini, potensi untuk kedepannya masih ada potensi untuk rebound dan lanjut naik. Tapi untuk jangka pendek seperti saya selalu jelaskan, fokus kita memang bukan trade untuk EMA 50 dan 150. Karena garis EMA 50 dan 150 saat ini sangat jauh. Apabila teman-teman beli di harga atas, tunggu sampai dia turun menuju garis EMA 50, kerugian teman-teman semua lumayan dalam. Tapi apabila teman-teman beli di sekitar harga 1800 dan tujuannya memang pingin investasi pada saham ini, menurut saya masih layak untuk di hold karena potensi kedepannya masih bagus dan masih ada peluang minimal ke harga 2000. Jadi walaupun teman-teman beli di harga 1800, tidak perlu melakukan cut loss saat ini. Tapi ingat itu selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Dan saya lihat Pegas masih berpotensi besar untuk bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.